Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi la ya'li darajati bil jannah wa yafa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fi dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hizbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawafana ala millatihim wa yahsyurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hisa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qala sampai apa kita? Hari ini derajat Sifat ya? Derajat sifat. Iya. Tanbihan ada dua peringatan yang perlu kita cermati setelah kita selesai membahas semua sifat-sifat Allah yang wajib 20, yang mustahil 20. Al-awwalu, yang pertama, ulima mimma mara anna sifatil isyrina arba'atu aqsam. Sungguhnya sifat yang 20 yang sudah kita bicarakan itu terbagi menjadi 4 bagian sifat, 4 golongan sifat.
nafsiyatun wa hiya al-wujud. Yang pertama adalah sifat nafsiyah. Apa nafsiyah itu? Sifat jati diri. Artinya sifat yang hanya menunjukkan kepada zatnya Allah, tidak menunjukkan kepada yang lain, maka namanya sifat nafsiyah. Jadi selagi sifat itu hanya mengarah, memberi petunjuk kepada dirinya sendiri, maka itu namanya nafsiyah. Contoh, saya ngomong ada rumah. Ada itu kan sifat. Bahasa Arabnya apa? Wujud. Wujud rumah. Kalau saya ngomong wujud rumah, itu yang bisa kamu pahami apa? Apa kamu bisa memahami rumahnya lantai berapa, warnanya apa? Paham nggak? Hah? Berapa? Yang saya maksud wujud rumah itu lantainya berapa? Ya, bentuk, besarnya, warna. Tapi warnanya apa? Ya, Hah? putih. Yang saya maksud wujud rumah itu kamu paham warnanya nggak? Belum. Lantainya berapa? Ada garasinya nggak? Kamarnya berapa? Belum. Baru, maka ketika kamu bisa memahami ada rumah, itu menunjuk kepada keadaan yang pasti atau pokok perkara, apa? Jirimnya rumah. Maka berarti perkataan ada rumah itu lagi bicara nafsiyahnya. Ada itu jadi nafsiyah, belum menunjuk kepada yang lain. Belum menunjuk lantai berapa, kamar berapa, warna apa, belum. Saya ngomong ada motor. Yang kamu pahami apa? Ya jirimnya motor. Bertempat. Ada rodanya, ada. Ini Kawasaki apa Honda? Oh, belum paham. Kenapa? Karena belum disebutkan sesuatu yang lainnya. Baru bicara jati dirinya, gitu loh. Ada orang. Apa itu? Jirimnya. Saya belum ngomong perempuan kayak, kecil kayak, tua kayak, pendek kayak. Jadi kalimat wujud itu namanya sifat nafsiyah, gitu loh. Ada Tuhan, sama begitu. Jadi ada itu menjadi nafsiyahnya, hanya menunjuk kepada wujudnya, menunjuk kepada zatnya, belum menunjuk kepada keadaan yang lain. Nyambung nggak? Kalau saya ngomong begini, ada orang perempuan. Nah, beda nih. Kamu sudah bisa paham orangnya dan sifat yang lainnya. Berarti yang saya bicarakan sudah bukan nafsiyahnya. Ada motor balap. Nah, sudah menunjuk kepada sifat yang lain. Di samping kamu paham itu motor, kamu paham juga keadaan motornya, gitu loh. Oh, ini pasti ada knalpotnya racing, ini pasti joknya cuman satu orang. Ada rumah kontrakan.
Selain rumah kamu mesti paham, paling 3 petak nih. Ada kamar, ruang tamu, kamar mandi. Tapi kalau saya hanya ngomong ada rumah, kamu belum bisa paham apa-apa. Hanya bisa paham zatnya rumah atau jirimnya rumah. Ada Allah, ada Tuhan. Maka wujud itu menjadi sifat nafsiyah. Kalau bagi Allah, sifat nafsiyahnya Allah hanya satu, yaitu wujud. Kalau pada jirim, berapa nafsiyahnya? Ada wujud, ada bertempat, ada berzaman, ada berarah, banyak nafsiyahnya tuh. Artinya keadaan yang wajib, yang pasti pada setiap benda. Kalau bertempat, ya pasti ada wujudnya. Kalau ada wujudnya, pasti ada tempatnya. Itu nafsiyah semuanya. Tapi kalau bagi Allah yang bisa dipahami, nafsiyahnya Allah apa? Ya hanya sifat wujud atau ada. Jadi yang pertama yang sudah kita omong wujud itu namanya sifat nafsiyah. Terus yang kedua, kelompok yang kedua atau bagian yang kedua namanya salbiyah. Wahia khamsatun, maka sifat salbiyah ini ada 5. Apa itu? Yang pertama al-qidamu, yang kedua al-baqa'u, yang ketiga qiyamu binafsih, yang keempat wal mukhalafatu lil hawadis, yang kelima wal wahdaniyah. Disebut 5 ini sifat salbiyah. Kenapa disebut salbiyah? Karena 5 ini maknanya mensucikan Allah dari perkara yang enggak layak bagi Allah. Kita mensucikan segala macam yang mungkin saja memberikan pemahaman bahwa perkara itu menjadi perkara yang mengkotori keagungan, kesucian, kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Maka segala yang mengarah ke situ kita bersihkan. Nah, sifat salbiyah ada berapa? Sifat salbiyah juga tak terbatas. Sifat mensucikan Allah itu enggak terbatas. Lah kalau di sini cuma kita bahas 5, kenapa? 5 itu sudah cukup sebagai pokok untuk mensucikan Allah. Dengan 5 ini kita sudah bisa paham Allah Maha Suci dari segala yang tidak layak bagi Allah. Ini kalau bicara kok cuma 5, maka 5 ini sudah menjadi batasan. Kalau kamu paham 5 ini berarti kamu bisa mensucikan Allah dari perkara yang enggak layak bagi Allah. Makanya kamu sering kalau dalam sholat, di luar sholat zikir Subhanallah, 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 Subhanallah. Apa artinya? Suci dari apa? Terus pokoknya suci beb, ngarang. Hah? Lah iya dari apa? Harus ada di pikiran kamu ketika kamu subhanallah, muncul di pikiran kamu, oh Maha Suci Allah dari mati, Maha Suci Allah dari duduk, Maha Suci Allah dari gerak, Maha Suci Allah dari diam. Harus begitu. Ada yang mau dinafikan, yang mau dibersihkan. Hanya enggak. Jadi enggak hanya Maha Suci, Maha Suci, Maha Suci, Maha Suci dari apa? Kalau enggak kamu munculkan yang mau kamu bersihkan, berarti kamu enggak mensucikan Allah. Kamu sholat subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kamu sholat subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ada kalimat subhana, Maha Suci Allah. Apa yang kamu ingat ketika baca subhana? Hutang beb, repot dah. Subhana yang diingat ya utang. Hah? Subhana yang diingat, duh Vespa businya mati gimana? Insyaallah berat.
Artinya semua subhana yang diingat mensucikan Allah dari yang enggak layak bagi Allah. Apa diantaranya kidam? Mensucikan Allah dari apa? Dari adanya permulaan. Wujudnya Allah itu enggak bermula. Sifatnya Allah juga tidak bermula. Kehendaknya Allah enggak bermula. Ilmunya Allah enggak bermula. Kalamnya Allah enggak bermula. Gitu sucikan. Kalau muncul Allah itu adanya mulai kapan ya? Subhanallah, maha suci Allah dari adanya permulaan. Terus akhir, maha suci Allah dari adanya akhir. Zatnya Allah suci dari akhir. Sifatnya Allah suci dari akhir. Gak ada akhir bagi Allah dan sifat-sifatnya Allah gitu. Kudratnya gak ada akhir. Ilmunya gak ada akhir gitu. Kalau Allah bisa bikin wali-wali yang besar zaman dulu, wali-wali besar seperti Imamul Haddad, Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, radhiyallahu anhu, seperti apa wanita-wanita yang hebat juga, maka kudratnya Allah itu nggak berkurang dan nggak berakhir. Sekarang juga Allah bisa bikin kamu jadi wali-walinya, jadi kekasihnya. Jadi jangan terus apa bisa ya saya jadi kekasihnya Allah. Loh, kenapa nggak bisa? Kudratnya Allah nggak berakhir, maha suci Allah dari kudratnya berakhir. Ya bisa saja kamu diangkat oleh Allah jadi kekasihnya, jadi walinya, asal memenuhi persyaratan. Jadi kita sucikan dari yang nggak layak. Terus qiyamuhu binafsi, Allah itu zat yang berdiri sendiri. Maknanya kita sucikan dari maknanya Allah itu butuh kepada sesuatu. Allah nggak butuh sesuatu, nggak butuh ditolong, nggak butuh dibantu, nggak butuh zat yang lain, nggak butuh diberitahu, nggak butuh segala yang menunjukkan Allah itu butuh pada sesuatu, kita tolak. Allah maha suci. Allah itu bikin malaikat kan butuh malaikat biar bantuin Allah, subhanallah. Begitu. Maha suci Allah dari dibantu oleh malaikat. Maha suci Allah dari punya tempat duduk di atas. Maha suci Allah dari punya rumah. Ini kan disebut Baitullah, berarti rumahnya Allah. Lalu kira tempat tinggalnya Allah gitu maksudnya. Walaupun disebut Baitullah, maknanya bukan tempat tinggal Allah. Maha suci Allah dari butuh kepada sesuatu gitu. Terus mukhalafatul hawadis. Mustahil Allah itu bersinar, mustahil Allah itu berwarna, mustahil Allah itu berbentuk, mustahil Allah itu gerak, diam, mustahil Allah itu laki-laki ataupun perempuan. Loh kan di Quran kul huwallah, huwa kan laki-laki. Ya biarin, itu kan kalimat untuk menyebutkan lafaz Allahnya, bukan zatnya Allah. Bicara lafaznya ya nggak apa-apa begitu, tapi makna yang harus kita pahami, Allah mustahil dia itu sama keadaannya dengan hawadis, dengan hamba-hambanya. Mustahil Allah itu bermata, mustahil Allah bertelinga, mustahil Allah berkaki, bertangan, berwajah, mustahil. Mukhalafah lil hawadis. Kalau orang-orang Wahabi kan enggak, orang-orang Mu'tazilah, mereka tidak mengimani sifat-sifat yang kita bahas, tapi mereka mengimani sifat-sifat yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Allah menyebutkan sifat-sifat dirinya dalam Al-Quran, dan itu diimani oleh mereka dengan keimanan bahwa ini sifatnya begini dan nggak boleh ditakwil lagi. Apa? Allah bertangan. Yadullah fauqa aidihim, tangannya Allah di atas tangan-tangan mereka. Allah bertangan. Tangan adalah sifat Allah yang nggak boleh diingkari. Masa Allah bertangan? Dalam ayat yang lain Allah katakan apa?
Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekallah wajah Tuhanmu. Allah berwajah, Allah bertangan, Allah berwajah, Allah berkaki, Allah berpinggul, Allah duduk, Allah berdiri. Ini kita tolak semua itu dengan mensucikan Allah dari perkara yang semuanya itu menunjuk kepada persamaan kepada makhluk. Maha suci Allah. Terus wahdaniyah, Allah itu esa. Maknanya apa? Mensucikan Allah dari adanya kawan, lawan, teman, anak, istri, saingan, dan apapun yang sebangsa dengan Allah. Kita tolak, mustahil. Kalau Allah itu ada kawannya, ada istrinya, ada anaknya, ada temannya, ada. Allah wahdaniyah, nggak ada zat lain yang sebagaimana zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi 5 tadi disebut sifat salbiyah. Terus yang ketiga ma'ani, yaitu ada berapa? Wasifatul ma'ani wahiyya sab'atun, al-qudratu wal iradatu wal ilmu wal hayatu wal sam'u wal basar wal kalam. Yaitu sifat-sifat yang derajatnya menunjukkan kepada sesuatu. Artinya sifat yang bisa membedakan antara zat yang satu dengan zat yang lain, karena kamu melihat sifat ma'aninya, sifat yang berdiri pada zatnya yang sampai derajat bisa dilihat. Dengan melihat sifat-sifat itu kamu bisa bedain, oh ini si Ali, oh ini si Umar, oh ini mobil, oh ini rumah. Bisa kamu bedakan karena sifat ma'aninya. Kalau kamu nggak lihat sifat ma'aninya, kamu nggak bisa membedakan yang satu dengan yang lain. Nah, pada Allah juga ada sifat ma'ani yang harus kita ketahui. Artinya apabila kita dibuka hijab nanti dan kita lihat sifat-sifat ma'aninya Allah, kita akan tahu ini loh Allah Tuhan saya. Kamu nggak akan lagi tertipu atau memahami, oh ini mah bukan Tuhan saya, enggak. Kalau kamu kenal sifat ma'ani ini, kamu akan tahu ini adalah sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Terus kelompok yang keempat namanya ma'nawiyah, yaitu sifat yang melazimi, sifat yang berkaitan dengan adanya sifat ma'ani atau sifat sebutannya. Kalau dia bersifat kudrat, maka disebut yang berkuasa. Kalau dia berilmu akan disebut yang maha mengetahui. Maka sifat ma'nawiyah juga ada 7 sebagaimana sifat ma'ani. Jadi ma'nawiyah 7, ma'ani 7 berapa? 14 ditambah salbiyah 5 tambah wujud 1, jumlahnya 20. Itu yang pertama yang harus kamu ketahui. Yang kedua, atsani la yata'allaqu illa ma kana min sifatil ma'ani wa hiya min haitsu ta'alluqu wa adamuhu wa min haitsu umumuhu lil wajibati wal jaizati wal mustahilat. Yang pertama tadi bicara ta'alluqnya, bicara derajat sifat. Yang kedua bicara ta'alluq. Sifat-sifat Allah itu juga ada sifat-sifat Allah yang punya ta'alluq. Apa ta'alluq? Kerja atau adepan atau hubungan sifat Allah dengan sesuatu yang lain. Nah, di antara sifat-sifat Allah yang 20 yang punya ta'alluq itu hanya sifat ma'ani. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, makna. Yang punya ta'alluq hanya yang ma'ani. Nafsiyah, salbiyah, ma'nawiyah nggak ada hubungannya dengan yang lain. Yang ada hubungan dengan yang lain hanya sifat yang namanya sifat ma'ani. Apa itu? Kudrat, iradat, ilmu, sama,
basar, kalam. Sifat ma'ani ada berapa? Yang punya ta'aluk berapa? 6. Satu nanti nggak punya ta'aluk. Nah, kita akan bahas nih ta'aluk. Maka peringatan kedua adalah tidak berta'aluk kecuali sifat-sifat yang disebut sifat ma'ani. Dan sifat-sifat ma'ani itu ditinjau dari ta'aluknya atau hubungannya dengan yang lain. Itu bisa dilihat dari segi keumumannya, artinya ta'aluknya secara menyeluruh hubungannya, atau hanya kepada wajib, mustahil dan jaiz, atau kepada perkara yang lebih khusus. Wa khususuhu bil mumkinati wa bil maujudat aksamun arba'atun. Kalau dilihat dari macam-macamnya hubungan, maka ada 4 macam hubungan sifat-sifat Allah dengan perkara yang lain selain Allah. Kan yang namanya sifat itu, sifat selalu menuntut zat. Ya, nggak ada sifat berdiri, sifat pasti nuntut zat. Lah, kalau ada sifat dia nuntut zat, selain nuntut zat dia nuntut yang lain lagi, berarti sifat ini sifat yang punya ta'aluk namanya gitu. Jadi dia punya 2 tuntutan. Selain nuntut kepada zat, nuntut juga kepada yang lain. Kayak contoh begini, melihat. Si Ali melihat, berarti melihat itu berdiri pada dirinya si Ali. Melihat itu menuntut zatnya si Ali. Selain nuntut zatnya si Ali, kalau Ali disebut melihat, akan nuntut pula Ali bisa melihat apa, gitu. Jadi melihat itu punya 2 tuntutan, menuntut pada zatnya Ali dan melihat apa. Kalau Ali nggak lihat apa-apa, ya berarti nggak melihat. Kalau dia disebut sifatnya melihat, mesti ada yang maka yang dilihat itulah namanya ta'aluknya sifat. Hubungannya sifat dengan perkara lain selain zatnya. Ali melihat langit. Ali melihat kapal. Ali melihat pemandangan. Berarti ada yang dilihat, ada yang dikerjakan dengan sifat melihat. Itu namanya apa? Ta'aluk. Itu. Maka Allah pada sifat-sifatnya wajib kita ketahui pula sifat-sifat ini punya ta'aluk. Tapi wajibnya tahu ini hukumnya fardu kifayah. Kamu nggak tahu ini nggak kafir, enggak. Jadi kalau kamu nggak tahu sifatnya Allah kudrat, irodat, ilmu hayat, kamu bisa kafir. Pendapat sebagian ulama. Iman kamu diperselisihkan, nggak sah imannya. Kenapa? Kenal Allah aja enggak. Atau nyembah Allah, sujud sama Allah, imannya dipermasalahkan. Tapi kalau kamu nggak tahu ta'aluk, nggak ada yang mempermasalahkan. Jadi ta'aluk ini hanya bentuknya fardu kifayah. Kalau kamu tahu, maka itu lebih baik untuk kamu. Al-awalu yang pertama ma ya ta'alaku bil mumkinat. Wa ya al-qudratu wal iradatu lakin ta'alluqul ula ta'alluqu ijad wa idam wa ta'alluqu tsani ta'alluqu tahsis. Yang pertama ta'alluq yang bersifat umum, menyeluruh, yaitu ta'alluqnya kepada seluruh perkara yang mungkin. Perkara apa? Mungkin itu apa? Perkara yang bisa menerima wujud, juga bisa menerima adam. Nah,
Perkara yang mungkin ini itu juga dikerjain, dihadepin sama salah satu sifatnya Allah, namanya sifat kudrat dan sifat iradat. Jadi kalau Allah itu berkuasa, Allah berkuasa, berarti kuasa itu berdiri pada zatnya Allah. Allah berkuasa, berarti sifat kuasa menuntut zatnya Allah. Maka kalau sifat kuasa itu ada pada Allah, akan ditanya kuasa apa Allah? Allah itu bisa apa gitu? Allah itu bisa loh, bisa apa? Nah, berarti menuntut sesuatu, bisa menciptakan perkara mungkin menjadi wujud atau menjadi adam. Allah itu bisa merubah derajat mungkin menjadi wujud atau menjadi adam, gitu loh. Karena sesuatu yang wujud asalnya bukan wujud, asalnya juga bukan adam, gitu. Asalnya apa? Mungkin, gitu. Jadi kalau kita ngomong perkara yang ada itu kan tadinya nggak ada, itu cara gampang aja ngomong begitu, biar nggak repot maksudnya. Kalau aslinya perkara yang ada itu asalnya bukan tadinya tidak ada, dibikin jadi enggak, asalnya tadinya mungkin, bisa ada, bisa nggak ada, dirubah oleh Allah jadi ada, atau dirubah jadi tiada, gitu loh. Kalau perkara yang ada itu asalnya dari tiada, nanti tiada dari mana asalnya? Muter-muter dong. Oh, Allah kalau mau bikin perkara ada harus bikin tiada dulu. Kalau bikin tiada harus bikin, oh itu nggak kelar-kelar nanti. Jadi ada itu ya bukan dari tiada, tiada juga bukan dari ada. Dari mana? Dari mungkin. Jadi kalau tanya Allah bisa apa? Bisa merubah mungkin menjadi apa saja. Allah bisa mewujudkan segala sesuatu yang mungkin terjadi. Bukan wajib, bukan mustahil. Bisa enggak Allah mewujudkan sesuatu yang wajib? Oh, barang wajib kok diwujudkan, ngapain? Barangnya sudah ada, diadakan lagi, nah ngapain? Allah bikin Allah lagi, lalu sudah ada, ngapain bikin Allah lagi? Allah bisa enggak mewujudkan sesuatu yang mustahil? Ya enggak terjadi. Sesuatu yang tiada, mustahil itu kan tiada, enggak akan bisa dirubah jadi ada, enggak bisa. Lah kalau Allah yang merubah kan bisa, itu namanya berlebihan. Walaupun Allah enggak bisa merubah sesuatu yang mustahil menjadi ada, enggak bisa, karena mustahil itu perkara yang tidak akan dijumpai wujudnya. Contohnya apa mustahil? Allah beranak, Allah naik sepeda, namanya. Allah naik becak, bisa? Kan Allah bisa segalanya, bisa enggak kalau Allah naik becak? Itu mustahil. Maka kalau yang mustahil itu tidak akan mungkin diciptakan. Jadi yang pertama yang jadi ta'aluk yaitu sifat kudrat dan iradat. Yang pertama mungkin yang dita'aluki kudrat itu namanya adalah ijad dan ta'aluk yang namanya taksir, menimbulkan, menciptakan. Kalau ta'aluknya iradat itu tahsis, menentukan. Jadi perkara mungkin itu dikerjain oleh dua sifat. Yang pertama sifat
kudrat, yang kedua sifat iradat. Hanya bedanya sifat iradat kalau ngerjain mungkin itu namanya menentukan. Kalau sifat kudrat ngerjain mungkin namanya menciptakan gitu loh. Allah menentukan sesuatu jadi wujud atau jadi adam. Allah menentukan kamu jadi laki atau perempuan, kamu tinggi atau pendek, kamu cantik atau enggak, kamu jadi raja atau rakyat, itu ditentukan. Setelah ditentukan, terus dimunculkan. Nah, kalau menentukan kerjanya iradah, kalau memunculkan kerjanya kudrat. Ini bahasa ini di dalam memerincikan sifat-sifat Allah. Bahasa ini hanya untuk mengenal sifat-sifat Allah. Tapi nanti kalau kamu ditanya yang bikin langit bumi siapa, jangan katakan kudrat, kafir kamu. Kenapa? Karena akan jadinya nanti kudrat menjadi alat bagi Allah untuk menciptakan sesuatu. Jadi yang bikin langit bumi siapa? Allah, begitu. Kalau sudah bicara Allah, sudah lengkap, ada zat yang bersifat kudrat, begitu. Jadi jangan kamu pisahkan kalau ini mau yang ngerjain bukan Allah tapi kudratnya, nggak bisa. Harus kalau bicara kudrat, bicara perinciannya. Saya mau memperincikan ta'aluk. Kudrat ngerjainnya namanya taksir. Iradat kerjanya namanya tahsis gitu. Mau dipisahkan antara kerja yang satu sifat dengan sifat yang namanya mau mengenali sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasani yang kedua ma yata'allaqu bil wajibat wal jaizat wal mustahilat huwa al ilmu wal kalam. Lakin ta'alluqul awal ta'alluqul inkisyaf wa ta'alluqus tsani ta'alluqul dilalah. Terus yang kedua ada lagi ta'alluq kepada wajib, mustahil dan jaiz. Apa itu yang berta'alluq kepada wajib, mustahil, jaiz? Yang pertama sifat ilmu, yang kedua sifat kalam. Jadi ada perkara namanya perkara wajib, mustahil, jaiz. Maka yang menta'alluqi, yang mengerjakan ini adalah sifat ilmu. Allah mengetahui. Berarti sifat mengetahui ini menuntut dirinya Allah. Sifat mengetahui itu ada pada zatnya Allah. Kalau Allah disebut zatnya punya sifat pengetahuan, bersifat mengetahui, maka akan dituntut pula tahu apa. Allah itu ngerti apa? Allah ngerti yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz. Kalau kita ngomong Allah itu ya tahu tentang segalanya. Segalanya itu apa aja? Ya tiga ini. Yang wajib Allah tahu, yang mustahil Allah tahu, yang jaiz Allah tahu. Yang wajib apa? Yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Allah wujud kita bakok sampai tak terhingga semua sifat-sifat Allah diketahui. Yang mustahil apa? Ya sifat-sifat Allah yang enggak terjadi. Adam, hudus, fana, mumasalah, sampai dengan bisu, sampai dengan yang tak terhingga. Allah mengetahui perkara-perkara yang mustahil. Yang ketiga perkara jaiz. Apa jaiz? Yang berkaitan dengan makhluk. Siapa yang akan diwujudkan, yang akan diadamkan, yang akan dijadikan orang mukmin, orang kafir, siapa yang akan bahagia, yang celaka, siapa yang akan jadi orang yang tinggi, yang pendek, akan jadi semua yang terjadi pada makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang wajib Allah tahu, yang mustahil Allah tahu, dan yang jaiz Allah tahu. Itu ta'aluk yang kedua, namanya ta'aluk kepada wajib, mustahil,
Terus yang ta'aluknya pula kepada wajib, mustahil, jaiz adalah sifat kalam, bicara. Allah bersifat bicara, berarti sifat bicara berdiri pada zatnya Allah, menuntut zatnya Allah. Kalau sifat Allah ada sifat bicara, maka bicara juga nuntut Allah ngomong apa. Kalau Allah itu bersifat ngomong, maka ditanya Allah itu ngomong apa. Ya tiga, yang wajib diomong, yang mustahil diomong, yang jaiz juga diomong. Mana kalamnya Allah yang wajib? Quran dicontohkan, Anallah, la ilaha illa ana. Aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain. Maka itu kalam yang maknanya wajib. Kalam yang maknanya mustahil mana? Lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Aku tidak diperanakkan, aku tidak beranak, dan tidak ada yang menyerupai aku. Itu kalam yang menunjukkan perkara yang tidak akan ada yang menyerupai aku, nggak akan ada yang melahirkan aku, nggak akan ada yang akan aku lahirkan. Itu perkara yang menunjukkan perkara mustahil. Terus yang jaiz, Allah bicara dalam Al-Quran apa? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Aku ciptakan langit bumi, aku ciptakan perubahan siang malam. Ini untuk jadi alamat bagi orang-orang yang mau berpikir. Itu perkara jaiz. Allah bikin langit jaiz, Allah bikin bumi jaiz, Allah bikin siang jaiz. Maka itu diomong oleh Allah. Jadi yang dikalam oleh Allah apa? Yang wajib ya diomong, yang mustahil diomong, yang jaiz tiga perkara. Karena ilmu dan kalam itu berkaitan. Apa yang diomong pasti yang diketahui. Maka Allah mengetahuinya tiga, wajib, mustahil, jaiz. Yang diomong Allah juga tiga, wajib, mustahil, jaiz, nggak ada lainnya lagi. Terus kalau yang pertama ta'aluknya kepada ilmu namanya inkisyaf. Apa itu? Tersingkapnya segala sesuatu. Yang wajib disingkap, mustahil, jaiz, segala disingkap. Kalau ta'aluknya kalam namanya dilalah. Allah menunjukkan kepada sesuatu. Terus wasalitsu ma yata'allaqu bil maujudat wa asam wal basar. Terus yang ketiga yang ta'aluknya kepada perkara wujud saja, yaitu sifat sama dan basar, mendengar dan melihat. Allah mendengar, berarti sifat mendengar berdiri pada zatnya Allah. Kalau Allah bersifat mendengar, akan dituntut mendengar apa? Allah melihat, akan dituntut pula melihat apa? Maka yang dilihat dan yang didengar oleh Allah satu perkara. Apa itu? Segala yang ada. Semua hal yang ada, mau itu adanya yang wajib, mau itu adanya yang jaiz, dua-duanya didengar dan dilihat oleh Allah. Allah melihat dirinya sendiri, Allah mendengar dirinya sendiri, Allah melihat pada makhluknya, dan Allah mendengar pula kepada makhluknya. Maka semua yang ada didengar dan dilihat. Nah yang tiada gimana, Bib? Kalau yang tiada yang nggak dilihat, tapi diketahui, gitu. Jadi yang nggak ada itu nggak berkaitan sama dan basar, tapi kaitannya sama ilmu. Allah tahu mana yang nggak ada, mana yang nggak dimunculkan, mana yang ini masuk ke bagian ta'alluq.
Terus Arabi yang keempat, mala yata'alaku bisyai wa huwa al-hayat. Yang keempat, sifat yang enggak punya ta'aluk dari sifat ma'ani, yang tidak punya ta'aluk hanya satu sifat, yaitu sifat hayat, sifat hidup. Allah bersifat hidup. Tanya hidupnya Allah kerjanya apa? Hidup enggak ada kerjanya. Yang ada kerjanya itu kudrat, iradat, ilmu, sama, basor, kalam. 6 sifat. Kalau hayat walaupun nggak ada ta'aluk, nggak ada kerjanya, tapi hayat menjadi syarat bagi wujudnya sesuatu yang lain. Akan bisa ada kudrat, bisa ada iradat, bisa ada ilmu, sama, basor, kalam, kalau di situ ada sifat hayat. Kalau nggak ada sifat hayat, boro-boro melihat, boro-boro mendengar, nggak bisa ada sifat-sifat yang lainnya. Jadi 7 ini sifat yang wajib pada Allah, yang disebut sifat ma'ani. Dari sifat ma'ani itu 6 sifat punya ta'aluk, 1 sifat nggak punya ta'aluk, yaitu sifat hayat. Wala yajibu ala mukallafin ma'rifatu hadhihi ta'alluqat li'anna dzalika min ghawamid ilmil kalam. Maka enggak wajib ain untuk mukallaf tahu ini, enggak wajib ain, tapi wajibnya wajib kifayah. Cukup sebagian orang tahu sudah menggugurkan kewajiban untuk yang lain. Artinya di satu daerah cukup 1 orang ngerti bahwa Allah itu punya ta'aluk dan kenal, kudrat ta'aluknya ini, iradah ta'aluknya ini, ilmu ta'aluknya ini, kalam sama basor ta'aluknya ini. Cukup hanya 1 orang pada 1 daerah sudah menggugurkan kewajiban yang lainnya. Nah kalau semuanya nggak tahu gimana? Ya dosa juga semuanya. Kenapa? Karena nanti tidak bisa membantah, melawan atau mencegah orang-orang yang mau mengacaukan agama Islam. Nggak bisa membentengi orang-orang yang mau merusak agama Islam. Jadi butuh tokoh-tokoh yang punya pengetahuan, walaupun cuma 1 orang pada 1 daerah sudah cukup. Kenapa fungsinya? Untuk membentengi muslim-muslim yang lainnya. Ketika ada orang-orang kafir, ada perusak-perusak agama yang memutarbalikkan fakta, mengatakan begini-begini, 1 orang ini bisa membantahnya. Enggak begitu, begini, hingga orang-orang mukmin yang lain bisa tetap kuat akidahnya dan imannya kepada Allah Subhanahu. Kalau enggak gimana? Nanti semuanya tergoncang. Nanti semuanya gonjang-ganjing, membahayakan imannya orang awam kalau sampai nggak tahu tentang ta'aluk. Jadi kita diberikan peringatan hari ini 2 perkara, yaitu kamu harus mengetahui, kamu diminta untuk mengetahui derajat sifatnya Allah, ada 4 derajat. Dan kamu mengetahui pula sekarang ta'aluknya sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti selesai kita membahas semua yang wajib dan yang mustahil bagi Allah. Insyaallah tinggal kita sambung bahas perkara jaiz insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi'ana naqtarafna wa anana asrafna la la ashrafna
فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعتي ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جرة أو صحبة المسلمين أجمع آمين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا الله بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طمس صحبي والحمد لله بالبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.